Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahakum jami'an? Atamanya sehat walafiat. Amin. Qabla an nabda darsa, hayya bina naftah hayya bina ma'an qiratal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa, qabla nabda darsa sa'atakan minal hudud awal. Hal kulkum yahdurun? Apa semuanya murid hadir? Alhamdulillah kulkum hadir. Nah, di hadzal yaum sadrisu madatul akidah Islam wa maudu akidah Islam. Hal antum musta'idun? Apakah kalian sudah siap belajar? Tentu kalian pasti siap belajar. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan kita adalah ahdaf ta'lim, yaitu yumkin atau syarah makna akidah. Jadi, teman-teman atau adik-adik Ibu yang beribu cintai semua dapat memantau pengertian apa itu akidah Islam. Yumkin aglab an-nizkaro hujjah muta'alikoh di akidah Islam. Jadi murid-murid semua kalian dapat mengetahui dari akidah Islam. Dan yang adalah zikru kamil akidah Islam dapat menyebutkan kesempurnaan akidah Islam, dan mungkin adalah syarah al-qabali akidah Islam dapat menyebutkan prinsip-prinsip akidah Islam, dan mungkin adalah zikr tarik tahsinu jaudah akidah Islam. Jadi nanti murid-murid semua dapat mengetahui metode-metode penyempurnaan akidah Islam. Nah, sebelumnya Ibu akan disclaimer mengenai tentang Islam. Islam itu terdiri dari banyak asas. Salah satunya dapat digambarkan seperti pohon. Kalian bisa lihat di sini adalah dari sebuah pohon. Nah, di sini ada pohon, ada batang, dan ada daun, dan ada cabang, serta ada buah. Misalnya di sini ada buah. Islam itu digambarkan seperti syajaratun, seperti pohon. Di sini akar ini namanya akidah. Fungsinya ada di bawah sebagai penguat. Dan batang ini adalah syariat. Syariat itu adalah suatu ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Seperti sholat, puasa, zakat itu batang. Terusnya, yang cabang-cabang ini ibaratnya adalah sebuah ibadah sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Kalau buah ini diibaratkan sebagai akhlak terpuji, kita seperti jujur, berani, ikhlas, qanaah, dan lain sebagainya. Jadi semua ini adalah satu kesatuan. Asas-asas dalam Islam terdiri dari akidah, syariah, ibadah sunnah, dan akhlak. Nah, berkaitan dengan akidah itu apa sih? Mahu akidah? Akidah itu berasal dari kalimat aqodah yang kudu akidah. Yang artinya apa? Aqodah yang kudu akidah ini artinya adalah tali penguat. Jadi berarti tali penguat. Nah, yang menjadi satu kesatuan utuh. Kalau tali itu bisa lepas, berarti akidahnya belum kuat. Berarti tidak disebut dengan akidah. Nah, dalam pengertian lain, akidah ini disebut sebagai keyakinan atau kepercayaan atau juga iman. Nah, itu juga yang disebut dengan rukun iman adalah akidah kita. Tahu kan semua rukun iman? Rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Sedangkan dalam secara istilah di sini menyebutkan kalau pengertian akidah secara istilah menurut Muhammad Salput adalah fondasi yang dibangun di atasnya syariah. Jadi seperti tadi perumpamaan pohonnya ini. Jadi fondasi itu kan adanya di bawah buat menguatkan.
Dan syariat adalah suatu ibadah-ibadah yang dihukumi kepada seorang muslim. Suatu hukum juga. Kalau ilmu akidah adalah suatu disiplin pengetahuan. Jadi yang kita pelajari tentang ilmu akidah itu apa sih Bu? Apa aja yang kita pelajari dari ilmu akidah? Nah di sini ada menurutnya pendapat Muhammad Abdul bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat Allah yang harus kita yakini, meyakini Rasul, dan juga meyakinkan apa yang wajib pada diri mereka dan apa yang boleh dihubungkan dari diri mereka dan apa yang terlarang menghubungkan dari mereka. Jadi seperti sifat wajib bagi Allah, sifat 20, sifat zaid, sifat mustahil itu yang kita pelajari dari akidah. Nah, sedangkan menurut pendapat lain, ya kemudian Ibnu Khaldun, ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan tentang dalil-dalil akal yang merupakan alasan menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlu sunnah. Jadi tentang kepercayaan tadi, tentang keyakinan kita yang terdapat dalam rukun 6 itu. Jadi dibuktikan dengan alasan-alasan dalil Al-Quran dan dalil akli kita. Dalil itu ada 2, yaitu dalil akli dan dalil akli. Dalil akli itu adalah sesuatu yang menggunakan akal pikir atau rasio, dan dalil akli adalah dalil menggunakan Quran, hadis, dan dalil fakta yang seperti ijma dan qiyas gitu. Berkaitan dengan dalil akidah Islam, coba kalian buka di surah Al-Baqarah ayat 285 itu menerangkan tentang akidah Islam seperti Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami akan membedakan antara seseorang dengan yang lain. Kami tidak akan membedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami tahu. Ampunilah kami ya Allah, dan Engkau tempat kembali. Jadi ini dalam surah Al-Baqarah tadi menerangkan tentang rukun iman tadi yang 6. Pertama, kita percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Mungkin 2 lagi ini disebutkan dalam hadis, maka diterangkan lagi, diperinci lagi dalam hadis seperti antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Jadi bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada qadar yang itu takdir yang baik dan yang buruk. Hadis Al-Bukhari. Jadi hadis ini termasuk hadis Al-Arba'in Nawawi yang ketika itu Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tuh nyamar menjadi manusia yang serba putih pakaiannya, lalu datang ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Seseorang itu, malaikat Jibril itu yang berubah sosok seseorang, datang kepada Rasulullah dan bertanya, duduk di samping atau berhadapan dengan Rasulullah, bertanya apa itu, ma huwa iman. Baru dijawab, iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Jadi gitu. Ini tentang iman, terusnya ma huwa Islam kan yang baru Islam, dan ma huwa ihsan. Ihsan itu kita itu seakan-akan beribadah kepada Allah. Jadi ada tahapan kita sampai ibadah kita sampai ihsan gitu, sampai seakan-akan kita nggak bisa melihat Allah, tapi Allah nggak bisa kita lihat, tapi seakan-akan Allah selalu mengawasi kita. Jadi kita seakan-akan selalu merasa diawasi sama Allah. Jadi ibadah kita tuh khusyuk dan nggak main-main yang ibadah. Nah, terusnya yang berkaitan dari Al-Quran tadi, bagaimana sih membuktikan dari Al-Quran itu apakah Allah benar-benar ada? Padahal kan wujudnya nggak ada, nggak bisa kita kelihatan ya. Nah, dari Al-Quran kalau coba kita bayangin, kita bisa perumpamaan
tapi kata murid-muridnya dia nggak bisa kelihatan loh, tapi ada murid yang kita menjaga itu ya, kamu percaya ada otaknya, ada akal, ya kelihatan juga kan. Maka disitulah segala sesuatu yang berwujud, segala sesuatu yang ada itu tidak harus berwujud. Sama seperti angin kan kita nggak bisa lihat wujudnya, tapi kita bisa merasakan. Begitu juga penciptaan. Terus apa bukti Allah itu ada? Salah satunya yang selalu bukti Allah, kekuasaan Allah, yaitu penciptaan alam semesta ini, penciptaan kita. Gak mungkin tiba-tiba kita ada, gak mungkin alam semesta ini ada tanpa yang menciptakan. Seperti kalau dalam diri kita sendiri ada organ-organ tubuh, kita bisa berbicara, ini bisa berjalan, bisa berkedip, itu yang menggerakkan semua pusatnya ada di jantung. Jantung itu yang terus memompa aliran darah kita sampai menyebar ke seluruh tubuh. Kalau nggak pernah berhenti sedikit dulu. Jadi siapa yang menggerakkan jantung kita? Itu Allah, ya, bersama Allah, ya, penciptaan alam semesta. Dan kalau kita menciptakan sesuatu, seperti kita menciptakan kursi, kita membuat kursi, itu pasti beda antara pencipta dan yang menciptakan, yang beda bentuknya. Jadi itu bisa kita pikir menggunakan rasa kita bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Terusnya dalil akunnya itu berasal dari Al-Quran dan hadis yang tadi telah disebutkan. Dalil nakul, ya, dalil nakul itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Sunnah ke Adafa akidah Islam. Apa sih tujuan akidah Islam? Kenapa kita harus punya akidah Islam? Ya, tadi kan tujuan belajar kita itu, ya. Kalau kita harus punya tujuan nih kalau hidup tuh, supaya bisa terarah. Nah, tujuan ini itu mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Jadi kalau akidah kita kuat, kita dalam hidup kita ini kan kita diciptakan sebagai manusia ini menjadi hamba Allah dan khalifatullah. Jadi hamba Allah itu beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita kalau dalam sholat nih, kita baca surat doa kita kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, mati kita, hidup kita, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mengikhlaskan niat ibadah kita hanya kepada Allah. Jadi akidah kita tuh harus kuat dengan mengikhlaskan niat ibadah kita. Dia membebaskan akal dari pikiran dan kegelisahan. Jadi dari pikiran yang mengganggu, seperti kalau kita lagi frustasi, lagi stres. Kalau orang yang punya akidah seperti orang-orang di Korea, kalau di Korea, di Jepang itu, orang yang nggak punya iman, nggak punya akidah, mereka kalau terlalu ambisius dan sampai stres itu mereka bisa bunuh diri. Jadi kasus bunuh diri terbesar itu ada di negara-negara non-muslim itu. Jadi kalau kita yang punya akidah kuat, itu kita bisa kembali kepada Allah yang berdoa, bertawakal kepada Allah. Jadi itu. Terusnya ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas seperti tadi juga, karena kita yakin Allah itu ada, Allah itu bakal nolong kita. Kayak kita misalnya kekurangan rezeki, gak usah cemas kekurangan rezeki, karena semuanya sudah diatur sama Allah. Terusnya meneruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah, yang bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal. Jadi, karena walaupun amal sebesar apapun atau sekecil apapun dan yang kita lakukan kebaikannya, pasti itu ada balasannya. Begitu juga dengan keburukan yang kita lakukan sekecil apapun, pasti itu ada balasannya. Terus yang kedua, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi siapa yang mau bahagia dunia dan akhirat, itu salah satunya itu akidahnya harus kuat gitu. Jadi siapa mau berbahagia di dunia, maka itu juga harus dengan ilmu gitu. Dan siapa yang mau berbahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu juga, maka harus belajar. Dan siapa yang mau bahagia di kedua-duanya, itu kedua-duanya itu harus dengan ilmu. Jadi itu harus ilmu, dan ilmu yang dituntut ada ilmu agama, termasuk ilmu akidah ini. Ya, terusnya kita bahas tentang ibu gimana sih juga meningkatkan kualitas akidah kita. Kadang iman itu bisa naik, bisa turun, kita bisa mengalami futur itu rasa malas dalam beribadah, rasa malas dalam melakukan segala sesuatu. Jadi
Gimana cara meningkatkan akidah Islam? Di sini ada dua metode caranya, yaitu bisa dengan pembiasaan dan peneladanan, dengan pembelajaran dan pengajaran. Kita dibiasakan di rumah untuk sholat tepat waktu, untuk sholat berjamaah, untuk berbuat baik. Itu cara meningkatkan kualitas iman kita. Kalau kita itu pengajar, seperti kita di sekolah itu, di pesantren, di pondok itu mengkaji kajian Islam, itu juga bisa meningkatkan akidah Islam. Juga berkumpul dengan orang-orang soleh itu bisa meningkatkan akidah Islam. Cuma pembahasan itu prinsip-prinsip akidah Islam. Nah, prinsip-prinsip akidah ini semua tadi sudah digambarkan dalam buku iman tadi. Jadi prinsip yang pertama ini pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa, dan Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu Esa Maha Ahad. Allah itu Allahu Ahad. Kata Allah bahwa Allah itu satu, jadi Allah itu enggak dua, enggak beranak, enggak diperanakan juga. Jadi kalau Tuhan itu ada dua, nanti punya yang Tuhan satu kayak ini, Tuhan satu kayak ini. Jadi Allah itu satu keyakinan bahwa Allah itu satu. Biasanya pengakuan bahwa Nabi diangkat dan disebutkan oleh Allah. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia. Terusnya ada lagi tentang kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Jadi kita percaya bahwa nanti bakal ada hari kebangkitan, gitu, hari di akhirat, hari kiamat, yaumul mahsyar, panjang bakal ada kejelasan tentang hari-hari kiamat itu apa aja. Jadi aku yakin bahwa Allah adalah Maha Adil. Jadi Allah telah menakdirkan semua takdir kita. Yang qadar itu sejak zaman Adam di tahun 700. Tapi sejak dalam kandungan berusia 4 bulan itu, ketika sudah diciptakan dalam kandungan itu, Allah sudah tetapkan hidup kita, rezeki kita, jodoh kita, kematian kita, ajal kita, itu sudah dijelaskan. Kalau qadar itu bisa dirubah, jadi bisa berubah dalam pikiran. Kita pengen kita pengen dapat juara, maka itu harus ikhtiar itu dengan belajar terus menerusnya, ya. Atau mulai dari video yang berikutnya lagi. Tadi kita sudah belajar banyak tentang pengertian akidah, pengertian ilmu akidah, tujuan ilmu akidah, dalil naqli, dalil akli, terusnya tentang peningkatan metode akidah dan prinsip, metode peningkatan akidah dan prinsip dalam akidah Islam. Hal indakum soal, apakah kalian ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nanti kita lanjut ke diskusi di grup, ya, di grup WA. Nah, tapi bihadzal dars wa insyaallah nusalwasilu fi usul al-ati wa tansya murja darsil bait. Hatim liqa'ana bikiratil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa untuk penilaiannya, Ibu telah menyantumkan link quiz di grup link quiz. Jadi kalian mengisi quiz untuk menguji pemahaman kalian tentang pelajaran akidah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.